Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita berjumpa di video pembelajaran kelas co-kurikula materi fotografi jurnalistik dasar. Sebelumnya teman-teman sudah dapat materi di fotografi dasar ya. Nah teman-teman di fotografi jurnalistik ini teman-teman bisa melanjutkan materi pembelajaran praktek teknis yang teman-teman dapat di fotografi dasar. Sehingga kita tidak mengulang dari awal di fotografi jurnalistik. Di materi fotografi jurnalistik ini sendiri, kita masih akan membahas beberapa hal terkait teknis fotografi dasar. Kita masih akan membahas tentang komposisi foto, lalu kemudian angle, dan juga kita masih akan membahas tentang depth of field. Selain itu, kita juga akan sedikit membahas tentang apa sih itu fotografi jurnalistik, lalu kemudian apa saja ragamnya, lalu kemudian kita akan sedikit bercerita tentang foto story. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Take your photography to the next level. Nah, ini istilah yang kerap saya gunakan ya di fotografi jurnalistik. Karena apa? Karena di sini kita dituntut untuk lebih, teman-teman. Sebelumnya, teman-teman mungkin sudah akrab dengan kegiatan fotografi di sehari-hari. Apalagi dengan kemampuan smartphone yang sudah bagus-bagus sekarang. Nah, cuman di fotografi jurnalistik, kita diminta atau dituntut untuk lebih dari sekedar foto-foto saja. Oke, mudah-mudahan dalam beberapa slide ke depan, kita akan ketemu maksudnya apa nih, gitu. Oke, selanjutnya. Apa sih maksud dari fotografi jurnalistik itu? Teman-teman, mungkin jika teman-teman sudah sempat membaca, mencari informasi di luar sana, begitu banyak informasi tentang fotografi jurnalistik. Dan fotografi jurnalistik ini sendiri, teman-teman, ini sangat umum ya. Sangat banyak orang yang mempelajari, banyak pakar, banyak orang yang berkompeten, banyak fotografer-fotografer profesional yang sangat-sangat bagus, yang mungkin di dalam suatu rubrik atau suatu narasi punya pengertian yang berbeda-beda tentang fotografi jurnalistik. Salah satunya adalah ini. Dia berkata foto jurnalistik adalah suatu foto yang bernilai berita. Di suatu kesempatan yang lain mungkin teman-teman akan menemukan pengertian foto jurnalistik yang berbeda, tapi tetap dengan poin intinya yang sama. Namun saya punya suatu pengertian fotografi yang menurut saya ini sudah merangkum ya teman-teman ya, yaitu sajian peristiwa atau berita yang berkaitan dengan kehidupan manusia, berkaitan dengan orang, lalu dia tersaji dalam sebuah gambar atau sebuah foto. Nah, menurut saya ini sudah kompleks, teman-teman. Jadi unsur-unsurnya itu fotografi jurnalistik itu ada sajian berita atau peristiwa, dan itu berkaitan dengan kehidupan manusia, sosial masyarakatan, dan itu tersaji dalam sebuah foto atau tersaji dalam foto dalam bentuk foto lah lebih kurang. Oke, berikutnya fotografi jurnalistik ini sendiri teman-teman ada karakternya, yaitu sebuah gambar yang bercerita. Nah, mungkin ini agaknya yang menjadi maksud dari kalimat saya di awal tadi, take your photography to the next level. Jadi tidak hanya sekedar jepret, tapi sekarang teman-teman sudah mulai memasukkan unsur berita dalam sebuah gambar. Jadi ada maksudnya. Ketika saya ngambil gambar ini, frame ini maksudnya apa sih? Nah, begitu lebih kurang. Oke, kita lanjut. Berikutnya, ragam fotografi jurnalistik. Secara umum ada dua ragam fotografi jurnalistik, yaitu yang pertama adalah foto tunggal, yang kedua foto jamak. Foto tunggal ini teman-teman, mungkin kalau misalnya teman-teman masih akrab, masih sering baca koran atau surat kabar harian, teman-teman bisa lihat di halaman paling depan, biasanya ada satu foto yang ukurannya relatif lebih besar daripada foto lainnya, dan itu adalah headline-nya. Dan itu termasuk ke foto jurnalistik yang tunggal.
Gitu teman-teman. Yang berikutnya adalah foto jamak. Foto jamak ini sendiri terbagi dua sebenarnya, yaitu foto esai dan foto story. Foto story ini yang terbagi dua lagi, yaitu naratif dan deskriptif. Oke, apa itu naratif dan deskriptif? Naratif ini lebih kepada tema. Jadi ada tema ya teman-teman yang teman-teman pilih. Sedangkan deskriptif ini lebih kepada mengambil momen yang sudah mengalir, ada alurnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah mendengar foto dokumentasi, nah inilah yang maksud dari foto story yang deskriptif. Atau mungkin teman-teman pernah nih jadi panitia dan kebagian seksi dokumentasi. Nah, itu adalah lebih kurang gambaran dari foto story yang deskriptif. Ini contohnya. Oke, ini adalah contoh dari rangkaian suatu acara dan biasanya sudah ada rundown-nya, sudah ada alurnya. Kita tinggal mengikuti, mengambil momen, menyesuaikan dengan rundown dari acara tersebut. Kalau naratif ini biasanya kita mengangkat suatu tema ya yang terjadi di lingkungan atau tempat kita tinggal atau dimanapun itu. Nah, di sini saya mengambil contoh kehidupan seorang bapak yang usaha pembuat belangkon. Jadi Bapak Belangkon ini di sini saya mengambil beberapa gambar untuk menceritakan bahwasanya beliau adalah sosok yang bersahaja, hidup bersama keluarganya, sederhana namun terlihat bahagia dengan kehidupannya. Dan dia menjalani profesinya dengan tekun. Selain itu, dia juga memberdayakan masyarakat atau pemuda setempat untuk membantu perekonomian mereka. Dan di sore harinya, ketika selesai beraktivitas membuat belangkon, beliau masih sempat untuk beternak. Nah, begitu teman-teman. Salah satu contoh yang naratif seperti apa. Saya yakin teman-teman bisa mengangkat tema lain yang berbeda di lingkungan, di keluarga, atau dimanapun teman-teman bisa temukan. Oke, selanjutnya foto esai. Nah, foto esai ini berbeda teman-teman dengan foto story karena memang berbeda fungsi, berbeda karakternya. Kalau teman-teman pernah mendengar atau akrab dengan foto-foto di National Geographic atau foto jurnalistik yang sejenis, nah itu adalah contoh foto esai. Dan dia juga berpengaruh dari sudut pandang fotografernya. Biasanya mengikut isu-isu sosial yang dampaknya itu bisa cukup luas, bahkan berdampak ke skala internasional. Nah, contoh lainnya adalah bencana, foto-foto bencana, seperti yang terjadi di negara kita, Indonesia, yang cukup rawan bencana ya. Mungkin itu bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, atau erupsi Merapi. Nah, di sini saya ada contoh kejadian yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Yogyakarta, yaitu erupsi Merapi. Nah, di sini saya menggambarkan kondisi pasca erupsi. Bagaimana di satu daerah yang berjarak lebih kurang 5-7 km dari pusat erupsi, yang luluh lantak, yang habis terkena awan panas. Dan di sini juga memaksa masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan diri mereka. Dan juga mereka meninggalkan harta benda yang mereka miliki. Nah, contohnya seperti itu. Nah, mungkin yang akan menjadi bahasan kita di pertemuan pertama ini hanya sekian saja, teman-teman. Paling tidak teman-teman mendapatkan gambaran di pertemuan pertama ini apa sih fotografi jurnalistik itu, lalu kemudian apa saja bentuknya, ragamnya, sebelumnya apa saja keywordnya yang teman-teman bisa dapat di fotografi jurnalistik, lalu kemudian kita beranjak ke foto story. Nah, kita memang tidak akan membahas semuanya teman-teman karena memang terlalu besar, tapi paling tidak teman-teman dapat gambaran. Dan sebagai informasi buat teman-teman semuanya, yang akan banyak kita bahas di materi kita, di kelas kita ini adalah yang naratif foto story.
Tapi tenang, ini bukan menjadi tugas saat ini, tapi mungkin akan menjadi tugas beberapa minggu ke depan. Mungkin minggu kedua atau minggu ketiga. Tapi paling tidak teman-teman sudah mendapatkan informasi. Kita akan lebih banyak explore tentang naratif foto story. Mungkin bisa dari kehidupan teman-teman sendiri, lingkup keluarga, atau tetangga, masyarakat, dan sebagainya. Yang penting tidak mengganggu teman-teman aktivitasnya dalam menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, tampaknya cukup sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Semoga keadaan menjadi lebih baik lagi. Tetap sehat semuanya, tetap semangat. Dari saya cukup sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.